Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai geopolitik dan wawasan Nusantara. Kelompok kami ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu Iqbal Fauzan, kemudian saya sendiri Stas Kalista, kemudian Nanda Melinda, Rivira Ashifa, Revi Herfian, dan Yulianto Benaya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Lestardianti. Saya akan menjelaskan mengenai konsepsi geopolitik. Jadi, geopolitik itu berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri lingkungan yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Adapun unsur utama dari geopolitik itu adalah yang pertama ada konsepsi ruang yang diperkenalkan oleh Karl Haushofer yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah. Kemudian ada dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Kemudian ada konsepsi frontier atau batas imajiner dari dua negara. Kemudian ada konsepsi politik, kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Kemudian konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional. Nah, kemudian ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara mampu memberikan inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan adanya konsep geopolitik. Nah, konsep geopolitik itu sendiri terdiri dari konsep persatuan dan kesatuan, konsep Bhinneka Tunggal Ika, konsep kebangsaan, konsep negara kebangsaan, konsep negara kepulauan, dan konsep geopolitik. Konsep geopolitik Indonesia itu sendiri terdiri dari wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan. Kemudian, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian, wawasan Nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek Astragatra. Nah, adapun komponen dari Astragatra sendiri terdiri dari yang pertama ada Trigatra atau Tangible yang bersifat kehidupan alamiah yang meliputi letak geografi Indonesia, keadaan dan kejayaan alam dan penduduk. Kemudian ada kehidupan sosial atau intangible yang meliputi ideologi dan politik. Kemudian ada ekonomi, kemudian komponen sosial budaya. Kemudian komponen selanjutnya ada Hankam yang meliputi faktor doktrin, geografi, manusia, wawasan nasional, kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, baiklah, itulah mengenai konsepsi geopolitik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan adanya konsep geopolitik. Nah, konsep geopolitik itu sendiri terdiri dari konsep persatuan dan kesatuan, konsep Bhinneka Tunggal Ika, konsep kebangsaan, konsep negara kebangsaan, konsep negara kepulauan, dan konsep geopolitik.
Konsep geopolitik Indonesia sendiri terdiri dari wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan. Kemudian, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, wawasan Nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek Astagatra. Nah, adapun komponen dari Astagatra sendiri terdiri dari yang pertama ada Trigatra atau tangible yang bersifat kehidupan alamiah yang meliputi letak geografi Indonesia, keadaan dan kejayaan alam dan penduduk. Kemudian ada kehidupan sosial atau intangible yang meliputi ideologi dan politik. Kemudian ada ekonomi, kemudian komponen sosial budaya. Kemudian komponen selanjutnya ada hankam yang meliputi faktor doktrin, geografi, manusia, wawasan nasional, kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, baiklah, itulah mengenai konsepsi geopolitik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori geopolitik. Yang pertama itu adalah teori yang dikemukakan oleh Friedrich Ratzel, yaitu adalah teori ruang. Pokok dari teori Ratzel ini adalah yang pertama, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup atau dan saling cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Lalu yang kedua adalah kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dapat geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Lalu yang ketiga adalah suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat mempertahankan hidup terus dan berlangsung. Lalu yang keempat adalah apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Nah, pandangan Ratzel ini menimbulkan dua aliran, yaitu yang pertama berfokus pada kekuatan di darat atau kontinental dan berfokus pada kekuatan di laut atau maritim. Lalu yang kedua adalah teori geopolitik Rudolf Jelen atau teori kekuatan. Nah, pokok-pokok teori ini tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok-pokok tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok-pokok Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi, teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa. Pokok-pokok teori Jelen menyebutkan, yang pertama, negara merupakan suatu biologi, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Lalu, negara merupakan suatu sistem politik yang merupakan geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. Yang ketiga adalah negara harus mampu bersawasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara ikut kekuasaan imperium kontinental dapat membentuk kekuatan maritim. Yang ketiga adalah teori geopolitik Karl Haushofer atau teori ekspansionisme. Pokok-pokok teori ini pada dasarnya menganut teori Jelen dan bersifat ekspansionisme. Bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hakko Ichigo yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teorinya adalah suatu bangsa dalam mempertahankan
menekankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum. Dan yang kedua adalah kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai penguasaan di laut. Yang keempat adalah geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada hal strategi pembatasan. Yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasanya mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Lalu, yang keenam adalah geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Baik, saya Ria Fira Ashifa Interapia. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudari Nanda sebelumnya mengenai teori-teori geopolitik negara besar. Langsung saja yang keempat, teori geopolitik dari Harold Mackinder mengenai wawasan dunia. Nah, Mackinder sendiri merupakan penganut teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa barang siapa menguasai daerah jantung atau heartland, yaitu Eurasia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia seperti Asia, Afrika, dan Eropa, yang akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Lalu, teori ahli geopolitik ini menganut konsep kekuatan. Ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. Lalu yang kelima, teori geopolitik dari Sir Walter Raleigh dan Alfred Rail Mahan mengenai wawasan bahari. Teori Raleigh dan Mahan pada dasarnya adalah teori kekuatan lautan atau bahari. Kedua ahli tersebut mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. Nah, barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Selanjutnya, teori geopolitik nomor 6 dari W. Mitchell dan Joel Frederick Charles Fuller mengenai wawasan dirgantara. Nah, Mitchell dan Fuller berpendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang paling menentukan penguasaan dunia. Keunggulan yang dimiliki dirgantara adalah pengembangan kekuatan di udara. Memiliki daya tangkis yang andal dari berbagai ancaman lawan dalam tempo cepat, dahsyat, dan dampaknya sangat mengerikan lawan sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan untuk bergerak. Kekuatan di udara justru kekuatan yang paling menentukan. Nah, kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, dari teori geopolitik dari Nicholas J. Spikman mengenai teori daerah batas atau rimland. Nah, teori Spikman juga disebut sebagai wawasan kombinasi, yaitu teori penghubungan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan kondisi dan kebutuhan suatu negara. Nicholas mengatakan bahwa siapa yang mampu mengkombinasi kekuatan darat, laut, dan udara akan menguasai daerah batas antar bangsa serta secara permanen dan abadi. Nah, teori daerah batas atau rimland yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.
Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara ini apa sih? Jadi, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan tentunya, dan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara ini mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara pandang dan sikap yang benar terhadap keberadaan negara dan bangsa Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan, agar dalam kondisi perbedaan tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan serta dapat mencapai tujuan nasional tadi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, geopolitik ini kan merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Nah, jadi Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada kedudukan wawasan Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara ini kan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara ini dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Nah, fungsi utama dari wawasan Nusantara ini adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu adalah fungsi utama dari wawasan Nusantara. Nah, fungsi lainnya ada 4, yaitu yang pertama adalah fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Jadi, wawasan Nusantara ini bisa dijadikan sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Lalu, fungsi kedua ialah wawasan Nusantara ini sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai cakupan kesatuan politik, lalu kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, serta kesatuan lainnya. Lalu fungsi dari wawasan Nusantara yang ketiga ini adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Lalu yang keempat, yang terakhir ialah wawasan Nusantara ini sebagai wawasan kewilayahan. Jadi sehingga wawasan Nusantara ini berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Nah, selanjutnya ini ada tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan utama dari wawasan Nusantara ini adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang atau aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, tujuan lainnya itu ada 2. Yang pertama ada tujuan nasional. Nah, ini udah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi yang akan dijelaskan oleh saudara Iqbal. Jadi selanjutnya itu terdapat peranan wawasan Nusantara. Jadi terdapat beberapa peranan wawasan Nusantara, yaitu salah satunya mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan sosial.
Selanjutnya itu ada menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antar bangsa dengan ruang hidupnya. Selanjutnya itu ada menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya itu terdapat arah pandang wawasan Nusantara gitu. Nah, jadi di arah pandang ini terdapat dua, itu untuk terdapat dalam dan luar gitu. Arah pandang ke dalam itu mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya itu terdapat arah pandang ke arah luar gitu. Jadi di mana mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya terdapat asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi dan ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan senantiasa dan setianya komponen-komponen pembentuk bangsa Indonesia. Contohnya seperti suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Nah, terdapat beberapa asas Nusantara, yaitu kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Selanjutnya itu ada keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil jeripayah usaha dan kegiatan baik orang perorangan. Selanjutnya itu terdapat kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Selanjutnya itu ada solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Selanjutnya itu terdapat kerjasama, adanya koordinasi saling pengertian berdasarkan atas kesetaraan. Selanjutnya itu terdapat kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi, wawasan Nusantara sebagai pandangan bangsa Indonesia yang dibangun atas pandangan geopolitik bangsa terhadap lingkungan tempat tinggalnya secara keseluruhan. Konsep wawasan Nusantara yang berdasarkan historis dan geografi sosial budaya menegaskan bahwa Indonesia dengan kebinekaannya adalah satu kesatuan yang saling terpaut sebagai landasan visional wawasan Nusantara, berperan penting dalam mewujudkan tujuan bangsa dan pembangunan nasional. Kita sebagai masyarakat juga Nusantara harus senantiasa menjunjung tinggi dan kedaulatan negara dengan banyak cara seperti melalui politik, ekonomi, sosial dan budaya. Wawasan Nusantara merupakan hal yang penting bagi membangun mental masyarakat bangsa. Dengan wawasan itu mungkin masyarakat dapat lebih sadar terhadap lingkungan sekitar. Kita saya akan menjelaskan tentang aktualisasi perwujudan wawasan Nusantara di era globalisasi. Seperti yang teman-teman saya sudah jelaskan, khususnya wawasan Nusantara adalah alat untuk mempersatukan seluruh perbedaan yang ada, persatuan Indonesia, perwujudan wawasan negara. Dan di sini teman-teman ada 5 aspek terdiri dalam perwujudan atau aktualisasi perwujudan wawasan Nusantara di era globalisasi ini. Yang pertama adalah ada aspek ideologi teman-teman semua,
Yang kedua ada aspek politik, yang ketiga ada aspek ekonomi, keempat ada aspek sosial dan budaya, dan kelima ada aspek pertahanan dan keamanan teman-teman semua yang perlu diketahui. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek ideologi teman-teman. Di sini pertama kita harus membahas aspek ideologi, ada 3 poin teman-teman yang perlu kita ketahui sebelumnya. Yang pertama poin manusia Indonesia, maksudnya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Kedua falsafah Pancasila dan implementasi ideologi. Manusia Indonesia, tentu kita tahu ya, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya, serta terhubung dengan sesama lingkungan alam semesta dan penciptanya dengan nilai-nilai Pancasila teman-teman. Kenapa saya berikan nilai-nilai Pancasila? Karena kita adalah manusia Indonesia, dan manusia Indonesia nanti berkaitan dengan penjelasan saya kedua tentang falsafah Pancasila. Tentunya bersemayam dan berkembang dalam hati, sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Karena kita akan menjelaskan tentang manusia Indonesia teman-teman. Nah, kedua, karena saya menjelaskan manusia Indonesia, tentunya kita harus paham juga teman-teman falsafah kita, ideologi bangsa kita. Karena itu akan menjadi ideologi manusia Indonesia juga teman-teman semua. Ya, karena kita adalah bangsa atau kita adalah rakyat Indonesia. Falsafah Pancasila tentu diyakini sebagai pandangan hidup. Benar kan? Karena bangsa Indonesia sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan historisnya, bahwasanya terjadinya Pancasila adalah menjadi ideologi bangsa kita, menjadi pembentukan dasar awal pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang ini. Karena kalau tidak ada Pancasila tentu negara kita adalah negara yang unik, yang penuh dengan perbedaan. Maka itu ada semboyan berbeda-beda tetap satu. Nah, seperti apa sih implementasi di aspek ideologi ini teman-teman? Banyak banget teman-teman sebenarnya, karena kita harus paham dulu teman-teman bahwasanya implementasi aspek ideologi ini tentu kita berdasarkan Pancasila. Yang pertama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya kita harus beribadah segala macam, itu bentuk implementasinya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu juga bentuk implementasinya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, kita toleransi, kita bersatu segala macam, saling menghargai, itu bentuk juga teman-teman. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu juga salah satu bentuk implementasinya adalah bagaimana kita memimpin secara bijaksana, musyawarah, menerapkan musyawarah ketika pemilihan ketua satu lainnya. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bijaksana, adil dalam menentukan sikap. Simpelnya ya, contohnya ketika kita memahami sebuah arti dari sebuah bangsa, kita tidak merendahkan martabat bangsa lah, kita nggak menjelek-jelekan bangsa seperti itu. Masuk selanjutnya teman-teman, kita masuk ke aspek politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek politik teman-teman. Nah, di sini dalam aspek politik teman-teman semua, bahwasanya tujuan implementasi wawasan Nusantara pada kehidupan politik itu adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kenapa sih teman-teman tujuan ini adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis? Karena kan kita politik itu adalah menciptakan sarana kepemimpinan, kekuasaan nantinya. Kalau misalnya aspek politik ini dalam wawasan Nusantara tidak terwujud dengan baik, otomatis tidak akan negara itu dinamis dan otomatis akan adanya berantakan. Simpelnya itu ya kerusakan kekuasaan, dan ya seperti itulah teman-teman semua. Nah, kita juga harus paham teman-teman semua konsep politik Indonesia. Sempat kan kita bahas pada materi kewarganegaraan sebelumnya teman-teman ya. Indonesia adalah sebagai satu kesatuan wilayah, mulai meliputi air, tanah, air, laut, darat segala macamnya, dan politik, ekonomi, sosial, budayanya yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Karena kan pas sampai kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita 45. Kalau misalnya konsep politik Indonesia itu banyak teman-teman ya, sempat historisnya itu banyak, mulai dari demokrasi terpimpin, liberal, sampai saat ini Pancasila kan teman-teman, di suatu dengan era Pancasila reformasi ini teman-teman semua. Dan bagaimana sih teman-teman implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik? Nah, pertama itu ada pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik teman-teman, undang-undang pemilihan umum, undang-undang pemilihan presiden dan pelaksanaan undang-undang. Ini sepertinya sudah tercermin dalam undang-undang teman-teman, dalam pelaksanaan. Tinggal kita lihat aja nih realisasinya seperti apa. Kayak misalnya
Contohnya itu seperti dalam pemilihan presiden. Kalau itu kita kemarin tahu ya Pilpres 2019 itu adalah bentuk sarana pelaksanaan kehidupan politik. Kalau misalnya wawasan Nusantara itu diimplementasikan dengan baik, otomatis kan akan adanya pemilihan presiden teman-teman ya, anggota DPR atau kepala daerah. Nah, namun harus dijalankan secara prinsip demokratis dan keadilan teman-teman. Kayak kemarin teman-teman, kemarin kan sempat kisruh tentang adanya pilpres kecurangan kan. Itu akhirnya dibuktikan apa? Secara hukum, legal formalnya. Kalau misalnya nanti tidak mementingkan secara hukum Undang-Undang 45, tentunya akan ada kisruh dan tentunya akan ada misalnya kayak peperangan seperti Suriah kan, seperti itu. Dan alhamdulillah Indonesia masih menjalankan sesuai konstitusi, masih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu contohnya pilpres. Nah, kalau misalnya pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia itu juga sesuai dengan hukum yang saya bilang tadi kan. Setiap negara, Indonesia terdapat banyak produk hukum, misalnya dari provinsi, perda, segala macam. Nasional itu juga merupakan salah satu bentuk implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Ini sangat penting dalam sikap politik karena politik banyak banget teman-teman, dalam arti kita tahu ya unsur sara segala macam, dan inilah mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme. Pluralisme adalah sikap kayak mempersatukan, misalnya kita walaupun berbeda kita tetap satu. Dan selanjutnya adalah memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Karena kita tahu ya dalam legal atau jalurnya, kalau misalnya dalam berpolitik harus dari partai, dan makanya itu kita harus punya komitmen politik terhadap partai politik untuk meluruskan itu. Dan terakhir adalah meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau luar dan pulau-pulau kosong. Maksudnya ini adalah international relation teman-teman, atau hubungan internasional. Di sini bahwasanya peran wawasan Nusantara dalam politik itu adalah juga peran terhadap international relation teman-teman. Kenapa penting? Karena memang kita harus hadir di dunia. Bahwasanya kita harus menjaga nih budaya kita, karena kita sempat ada berita bahwasanya ini budaya Indonesia diakui dengan budaya Malaysia. Ini diakui ini pulau kita nih. Ini zona teritorial kita nih. Nah, itu juga penting teman-teman semua bahwasanya ini hadir hubungan internasionalnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Iqbal Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi. Yang pertama itu tujuan implementasi aspek ekonomi, yaitu untuk menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, untuk mencerminkan tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antara daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian terdapat prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang pertama itu kekayaan wilayah Nusantara, yang kedua itu tingkat perkembangan ekonomi, dan yang terakhir itu kehidupan perekonomian. Kemudian terdapat implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Di antaranya yaitu wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintah, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Kemudian terdapat aspek sosial dan budaya. Yang pertama itu pemahamannya. Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Yang kedua itu unsur-unsur sama, sistem religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, keserasian, sistem, mata pencaharian, sistem teknologi, dan perawatan. Yang ketiga itu tujuan. Upaya untuk menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang
di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam, namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. Dan yang keempat itu terdapat implementasi aspek sosial dan budaya. Yang pertama itu dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang serasi atau masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dengan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Kemudian, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya, dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Selanjutnya, terdapat aspek keamanan dan pertahanan. Tujuan implementasinya itu untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Implementasinya itu dengan kegiatan pembangunan pertahanan keamanan, membangun rasa persatuan, dan yang terakhir membangun TNI yang profesional.